Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berlimpah nikmat sehingga kita patut bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada seorang penghulu alam, pemuda revolusi dunia yang telah merubah peradaban dunia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam tak berakhlak ke alam yang penuh dengan akhlakul karimah. Baik saudaraku yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Ahmed Media. Pada hari ini kita akan membahas topik tentang sebab-sebab turunnya surat Al-Baqarah. Baik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita melanjutkan pembahasan pada sebab-sebab turunnya surat Al-Baqarah. Di momen sebelumnya kita sudah membahas tentang sebab turunnya surat Al-Fatihah. Nah, pada hari ini surat Al-Baqarah kita bahas di mana tempat turunnya, apa penyebab turunnya surat ini, dan berapa jumlah ayat pada surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah itu turun di Madinah, disebut juga surat Madaniyah. Ada 286 ayat pada surat Al-Baqarah. Nah, maksud diturunkan surat Al-Baqarah ditakhrij oleh Al-Firyabi dan Ibnu Jarir dari Mujahid. Ia berkata, 4 ayat dari awal surat Al-Baqarah turun dalam perkara orang-orang mukmin, dan 2 ayat turun dalam perkara orang-orang kafir, dan 13 ayat turun pada perkara orang-orang munafik. Di mana ayat-ayat yang turun dalam perkara orang-orang mukmin itu pada ayat 2 sampai 5, dan dalam perkara orang-orang kafir turun pada ayat 6 dan 7, dan perkara orang-orang munafik turun pada perkara 8 sampai ayat 20. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sebab turunnya ayat 6. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Sebab turunnya ayat ini diriwayatkan dari Ibnu Jarir, dari jalur Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah, atau dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari firman Allah, sesungguhnya orang-orang kafir. Ayat ini turun pada orang-orang Yahudi Madinah. Yang maksudnya menurut Al-Qurtubi, beliau berkata, para ulama berbeda pandangan dalam penakwilan ayat ini. Maka ada yang berpandangan ayat ini umum dan maknanya khusus pada orang-orang yang mereka pasti akan ditimpa azab dan telah didahului dalam ilmu Allah, bahwasanya mereka akan mati dalam kekufuran Allah Subhanahu wa taala. Ingin memberitahu bahwasanya ada di antara manusia keadaannya seperti ini tanpa menentukan orangnya. Dan diriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas berkata, 2 ayat turun pada perang Al-Ahzab. Sesungguhnya orang-orang kafir hingga firman Allah, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Dan Al-Wahidi berkata dalam kitab Asbabun Nuzul halaman 26, Ad-Dahhak berkata, ayat ini turun pada Abu Jahal dan 5 orang dari keluarganya. Jadi dalam ayat 6 ini ada berbeda pandangan, di mana yang Allah maksud di sini adalah sesungguhnya orang-orang kafir mereka sama saja diberikan peringatan, mereka tidak akan ikut kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama di sini berpendapat, ada yang berpendapat umum bahwasanya banyak kejadian-kejadian orang-orang yang menolak pada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui dari Nabi Muhammad.
Nah, ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya ayat ini turun untuk Abu Jahal, yaitu paman Rasulullah yang menolak ajaran Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya. Selanjutnya kita akan membahas ayat 14, firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman, dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah mengolok-olok. Jadi ayat 14 ini ialah membahas tentang ciri khasnya orang munafik. Sungguh kita sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW ciri-ciri orang munafik. Itu ada 4 perkara. Pasti Anda semua sudah mengetahuinya. Nah, pada firman Allah ini kita akan membahas sifat mereka yang secara spesifik. Jadi maksud dari ayat ini ialah ketika orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang beriman, misalnya ketemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah, mereka akan mengatakan aku beriman, sama imanku sama iman kamu itu sama. Seperti itu. Ketika dia berjumpa dengan setan-setan mereka itu, nanti kita bahas siapa itu setan-setan yang dimaksud Allah, ialah mereka akan mengatakan kita sama. Kamu kafir, aku kafir, seperti itu. Aku hanya mengolok-olok mereka, pura-pura, misalnya seperti itu. Misalnya kita jumpa kawan nih, kita sembunyikan nih, pura-pura kita udah masuk Islam misalnya. Ada seorang yang di luar Islam, pura-pura masuk Islam hanya untuk menikah. Di depan calon istrinya dia seolah-olah sudah beriman kepada Allah. Tetapi ketika dia sudah menikah, dia menampakkan ciri aslinya. Ataupun di belakang istrinya nanti bertemu dengan teman-temannya yang sesama dengan agamanya di luar Islam, maka dia akan mengatakan, aku pura-pura aja masuk Islam cuma untuk mendapatkan istriku itu. Tapi dia nggak tahu aku sudah masih dalam agama yang sebelumnya. Nah, itu ciri-ciri orang yang munafik. Jadi sebab turunnya ayat ini ialah diriwayatkan dari Al-Wahidi dan As-Sallabi dari jalur Muhammad bin Marwan dan As-Suddi dari Al-Qalbi dari Abi Salih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata, ayat ini turun pada Abdullah bin Ubay dan sahabat-sahabatnya dari ketika mereka pada suatu hari sedang keluar dan bertemu dengan sebagian sahabat Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Ubay berkata dengan sebagian sahabat Rasulullah, lihatlah bagaimana aku menghindarkan kalian dari as-sufaha. Kemudian ia menghampiri Abu Bakar radhiyallahu anhu dan memegang tangannya dan berkata. Nah, pada ayat ini diturunkan khusus untuk Abdullah bin Ubay, di mana Abdullah bin Ubay, pemimpin para orang-orang munafik di kota Madinah, memperlihatkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Perannya dalam melawan Islam sangat masyhur. Wafat pada tahun 9 Hijrah. Nah, di mana as-sufaha ini dimaksud ialah orang-orang yang bodoh. Lihatlah bagaimana aku menghindar dari kalian dari as-sufaha, orang-orang bodoh. Jadi Abdullah bin Ubay ini menuduh para sahabat Rasulullah ini ialah orang-orang yang bodoh. Padahal mereka sendiri yang bodoh. Abdullah bin Ubay ini yang bodoh karena mereka memperolok-olokkan sahabat Rasulullah. Jadi ketika Abdullah bin Ubay ini menghampiri Abu Bakar, dia berkata apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay. Selamat datang wahai As-Siddiq, orang terhormat dari Bani Tamim, Syekhul Islam, pendamping Rasulullah di dalam gua.
pejuang dengan jiwa dan raganya untuk Rasulullah. Kemudian ia memegang tangan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, "Selamat datang wahai orang-orang terpandang dari jiwa dan raga untuk Rasulullah." Kemudian Abdullah bin Ubay juga memegang tangan Ali bin Abi Thalib dan berkata, "Selamat datang wahai anak paman Rasulullah dan Khatan. Beliau orang terpandang dari Bani Hashim dan tidak pernah meninggalkan Rasulullah." Kemudian mereka saling berpisah. Kemudian Abdullah bin Ubay berkata kepada para sahabatnya, "Bagaimana kalian melihat tadi yang aku lakukan? Maka jika kalian bertemu dengan mereka, maka lakukanlah seperti apa yang aku lakukan tadi." Dan para sahabatnya memujinya. Kemudian orang-orang muslim kembali kepada Rasulullah dan memberitahukannya apa yang telah terjadi. Kemudian ayat ini turun. Sanad ini sangat lemah karena terdapat As-Suddi. Kecil adalah seorang pembohong. Begitu juga Al-Kalbi dan Abu Sahih juga yang lemah. Nah, jadi Abdullah bin Ubay ini adalah pemimpin orang-orang munafik. Dia sangat masyhur. Bahkan ceritanya juga para da'i sekarang sering menceritakan tentang Abdullah bin Ubay. Jadi di mana Abdullah bin Ubay ini memperolok-olokkan sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar, Umar, Ali. Jadi ketika dia berjumpa dengan Abu Bakar, "Ya wahai sahabat Rasulullah yang mulia." Ketika berjumpa dengan Umar, "Wahai sahabat Rasulullah Al-Faruq yang tegas, berani, pembeda." Kemudian, "Wahai Ali bin Abi Thalib, anak dari paman Rasulullah SAW." Jadi ketika dia ketemu dengan setan-setan mereka itu ialah pemimpin orang-orang kafir, orang-orang munafik, dia mengatakan, "Kalian lihat apa yang aku lakukan tadi. Kalau kalian jumpa dengan orang-orang sahabat Rasulullah itu, buat aja seperti yang aku buat." Nah, seperti itu. Jadi begitulah sifat orang-orang munafik pada zaman dahulu. Nah, pada hari ini juga banyak orang-orang munafik di negeri ini, ialah orang yang berpura-pura menampakkan Islam, tetapi dia secara terang-terangan juga menghina Islam. Ketika dia terjepit, ketika dia dilaporkan ke polisi, dia mengagung-agungkan, "Aku Islam, tidak mungkin aku seperti ini, seperti itu." Tetapi ketika dia dalam keadaan aman, keadaan lenggang, dia berani-beraninya mengatakan bahwasanya Islam adalah radikal, Islam adalah terorisme, Islam adalah agama pendatang, bahwasanya dia sendiri mengaku dirinya Islam, tetapi dia mengatakan agama Islam itu agama pendatang dan harus diusir dari negeri ini. Bagaimana kalau agama Islam diusir dari negeri ini? Pasti umat Islam yang 80% akan keluar dari negeri ini. Kan nggak mungkin agamanya aja yang pergi. Agama itu kan lengket pada diri seseorang karena keimanan dan dibawa mati. Nah, seperti itu. Jadi sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperdalam ilmu agama agar kita terhindar dari sifat-sifat munafik, agar kita terhindar dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas segalanya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena pada penyampaian ini sangat banyak kelemahan, sangat banyak kekurangan, karena saya juga masih belajar sebagai al-fakir, sebagai orang yang dhaif dalam bidang ilmu. Ilal liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.